matiin traction control, masuk ke mode manual, tahan gas sama rem, dan go. Wow! Hello guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue Kompas Tobing, dan kali ini baik lagi di segmen CVT Choice. Segmen di mana kami memilihkan mobil bekas yang memiliki value for money yang sangat baik dan juga fitur yang mumpuni. Untuk sekarang, di samping kami sudah ada Mitsubishi Pajero Ultimate. Ya, kenapa kita menyarankan Mitsubishi Pajero Sport Ultimate ini? Itu karena mobil ini sudah memiliki harga yang sama dengan Mitsubishi Pajero Sport Dakar biasa. Padahal, seperti kita tahu, pada saat peluncurannya, kedua tipe tersebut terpaut hampir 100 jutaan. Dan kalian tahu sendiri, Mitsubishi Pajero Sport Ultimate ini memiliki fitur yang jauh lebih banyak. So, langsung saja. Ini dia Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 2017 sampai 2020. Ya, bercerita sedikit mengenai Pajero Sport Dakar Ultimate yang diluncurkan tahun 2017. Ya, dia pertama kali diluncurkan berbarengan dengan DCKD-nya Mitsubishi Pajero Sport. Ya, jadi waktu itu Pajero Sport beralih dari didatangkan secara utuh dari Thailand, dan kemudian di 2017, mobil ini mulai dirakit di tanah air. Seiring dengan adanya rangka CKD tersebut, Mitsubishi kemudian menambahkan satu varian lagi di atas Pajero Sport Dakar biasa, namun masih di bawah varian Pajero Sport Dakar 4x4, yaitu Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate ini. Ya, berhubung dia bukan facelift, hanya bagian dari trim dari Pajero Sport Dakar saja, jadi dari desain depan ini hampir tidak ada beda. Dia masih menggunakan bahasa desain Dynamic Shield, dan juga krom-kromannya juga masih sama. Paling yang membedakan di depan sini adalah ini nih, lambang Mitsubishi yang tidak menonjol lagi. Ini karena sudah disematkan fitur-fitur keamanan aktif seperti Forward Collision Mitigation, Ultrasonic Misacceleration Mitigation, dan juga Adaptive Cruise Control. Jadi fitur keamanannya cukup wah ya. Terus juga di sini ada sensor juga yang menunjang fitur-fitur tersebut. Sisanya masih sama karena mobil ini sekali lagi bukan facelift, hanya trim biasa, berbeda dengan facelift yang pernah direview sama Jason dulu ya. Begitupun pada bagian sampingnya. Ya, di bagian samping ini bentuk spionnya masih sama, velgnya juga masih sama, profil bannya pun masih sama, footstepnya juga masih sama, terus ada keyless entry-nya. Jadi dari depan sama juga seperti di samping ini, itu tidak banyak perubahan. Sekali lagi karena ini bukan facelift, hanya penambahan dari Pajero Sport Dakar biasa ya, yang improvementnya. Tapi kalau kalian notice, di bagian spion ini seperti ada ini ya, aksen kecil untuk menunjang fitur dari blind spot monitoringnya. Sisanya tidak ada beda. Ya, di bagian belakang sini ya hampir tidak ada bedanya karena dia masih bagian dari Pajero Sport Dakar yang diluncurkan tahun 2016. Tapi kalau kalian notice sedikit, di sini ada emblem Ultimate yang menandakan dia adalah trim Ultimate yang berbeda dari Dakar biasa. Dan juga di bagian pojok kanan dan pojok kiri, dia sudah ditambahkan fitur sensor yang menunjang rear cross traffic alert. Ya, di samping tadi sudah ada blind spot monitoring, forward collision mitigation, terus juga ultrasonic misacceleration mitigation, dan juga adaptive cruise control. Dia ditambahkan lagi rear cross traffic alert. Jadi untuk fitur safety aktifnya oke banget kan? Dan fitur tersebut sudah bisa kalian dapatkan dengan membayarkan harga yang mirip-mirip di pasar mobil bekas. Jadi itulah alasan kenapa kami menyarankan untuk mengambil Pajero Sport Dakar tipe Ultimate ini. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian interior, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi.
dan main-main juga ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Nah, sekarang kita bahas interiornya ya. Ya, gitu ke interiornya pasti kalian langsung notice yang berbeda adalah warna interiornya. Ya, mobil ini menggunakan warna terang yaitu beige yang sebenarnya untuk car enthusiast mungkin kurang cocok ya. Karena mengingat mobil ini sering dibawa untuk membawa keluarga dan juga sering untuk berpetualang. Jadi menurut mereka kurang cocok karena cepet kotor. Tapi untungnya joknya ini menggunakan bahan kulit yang mudah dibersihkan. Tidak seperti misalnya Xpander Ultimate yang menggunakan bahan fabric yang sangat sulit untuk dibersihkan ya. Jadi ya masih oke lah. Ya, di belakang sini yang berbeda adalah penambahan armrest yang lebih besar. Kalau yang versi CBU-nya seperti kita tahu itu cup holdernya ditaruh di sini, jadi sangat mengganggu kalau misalnya kita mau menggunakan armrest ini. Nah, sekarang cup holdernya sudah dipindahkan menjadi bentuknya folding gini, jadi armrestnya bisa menjadi lebih besar dan kalau kita naruh botol di sini itu tidak mengganggu sama sekali, jadi nice banget. Dan perbedaan kedua adalah adanya rear seat entertainment. Ya, jadi memang Pajero Sport Ultimate ini diperuntukkan untuk orang-orang yang menginginkan Pajero Sport tetapi sering menggunakan jasa supir. Jadi ini bisa lebih memuaskan mereka. Terus sisanya sih sama aja ya, seperti headroom, legroom baris kedua dan baris ketiga itu masih sama aja. Footroom dan juga di sini belum ada travel socket yang ditambahkan. Agak sayang sih. Tapi di belakang sini menurut gue udah cukup oke sih. Ya, lanjut ke interior bagian depan. Ya, di depan sini memang layout dashboardnya masih sama, masih didominasi material-material keras yang tidak ada soft touch sama sekali. Terus bagian setirnya juga layoutnya masih sama. Tapi yang membedakan di sini adalah dia punya tombol pengatur jarak untuk menunjang fitur adaptive cruise control-nya. Nah, selain itu ada juga yang unik di sini nih. Kalau misalnya varian Dakar yang biasa, yang varian CKD, itu bezel tengahnya berwarna hitam. Tapi kalau di sini tuh masih sama dengan Pajero Sport Dakar yang CBU. Nah, kalau kita lihat di yang CBU itu warna ini kok kurang masuk ya. Tapi di sini warna ini cocok banget karena memang dia menggunakan warna interior yang terang dan beige ya. Jadi lebih kerasa premium lah. Penambahan fitur lainnya adalah head unitnya sudah terlihat lebih integrated dan juga sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan penambahan yang paling signifikan di mobil ini adalah airbag-nya yang bertambah. Nah, kalau di Dakar biasa, airbag-nya cuma 2. Kalau di mobil ini, airbag-nya ada 7. Tapi memang ada harga yang harus dibayar, yaitu hilangnya sunroof di sini. Tapi, dibandingkan dengan menambah sunroof, jika dibandingkan dengan penambahan fitur safety yang kami sudah sebutkan tadi, akan jauh lebih berharga dibandingkan dengan menambah sunroof saja. Jadi, untuk kalian yang menyukai Pajero Sport dan juga menyayangi keluarga kalian, varian ini sangat pas buat kalian. Apalagi harganya sudah mirip-mirip dengan Pajero Sport Dakar yang biasa. Apakah ada yang beda di bagian mesin? Yuk, sekarang kita lihat. Untuk bagian mesin, tidak ada perbedaan dengan Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang varian biasa. Dia masih menggunakan mesin 4N15 bertenaga 181 PS dan torsi 430 Nm. Tenaga tersebut dialirkan melalui transmisi 8 percepatan torque converter ke roda belakang. Dan mesin ini masih digunakan di Mitsubishi Pajero Sport Facelift yang pernah direview sama Jason. Jadi kalau kalian beli mobil ini, feel berkendaranya itu masih sama dengan Mitsubishi Pajero Sport Facelift yang harganya untuk varian Ultimate sudah 600 jutaan. Jadi ini bargain banget sih. Nah, kalau untuk rasa berkendaranya bagaimana? Apakah ada beda? Yuk langsung kita coba. Ya, mengemudikan Pajero Sport Dakar Ultimate 2018. Ya, feel nyetirnya ini memang sama persis ya karena dia masih menggunakan set suspensi yang sama, terus juga mesin yang sama, dan juga feel brake-nya pun masih sama. Tapi yang berbeda di sini adalah dia menggunakan warna interior yang cukup terang, yaitu warna beige. Tadi kan gue udah mention sisi negatifnya yaitu cepet kotor. Tapi begitu nyetir mobil ini, kok kerasa mobil ini tuh lebih roomy karena ya kerasa lebih gede aja gitu interiornya. Jadi membuat long distance driving itu jadi lebih menyenangkan. Dan tidak terkecuali untuk driving di dalam kota pastinya.
Untuk efisiensi bahan bakar, since mobil ini menggunakan mesin yang sama dengan Mitsubishi Pajero Sport Dakar biasa, yaitu diesel 2400 cc, mobil ini memiliki figur efisiensi yang persis sama dengan Pajero Sport Dakar biasa. Ya, untuk penggunaan rute dalam kota, dia mampu mencatatkan angka 10,2 km per liter. Sementara untuk rute luar kota seperti ini atau rute tol, mobil ini mampu mencatatkan angka di 14,8 km per liter. Ya, walaupun memang dia menggunakan mesin yang sama sehingga driving experience-nya tuh nyaris sama, tapi ada perbedaan signifikan di mobil ini. Ya, itu karena mobil ini memiliki fitur keselamatan aktif yang cukup banyak ya, terutama di adaptive cruise control-nya. Mobil ini selain memiliki adaptive cruise control, dia juga memiliki forward collision mitigation, ultrasonic mist acceleration mitigation, dan juga sudah memiliki blind spot monitoring. Ya, jadi kalau kalian berpergian jauh, dan mobil diesel pasti identik dengan long distance relationship, long distance driving ya. Jadi kalian cukup aktifkan cruise controlnya saja, mobil ini akan menyesuaikan dengan kecepatan mobil di depan. Dan fitur-fitur lainnya tersebut juga akan meminimalisir terjadinya tabrak depan. Mungkin kalian banyak bertanya kenapa harus ada Pajero Sport Dakar Ultimate ini. Ya, inilah alasannya. Jadi Pajero Sport Dakar Ultimate hadir untuk orang-orang yang ingin memiliki Pajero Sport, namun dalam kesehariannya lebih sering menggunakan jasa supir. Nah, terlihat dari fitur keamanannya yang lebih komplit, lebih exciting, dan juga penggunaan warna interior yang membuatnya lebih comfy dan juga lebih roomy. Jadi lebih nyaman. Terus di baris kedua ini juga ditambahkan ini, rear seat entertainment. Ya, memang agak disayangkan Sunroof jadi absen, tapi kalau misalnya jalan jauh, penumpang yang di baris kedua jauh lebih terpuaskan. Ya, walaupun nggak dipungkiri set suspensinya yang terlalu empuk masih terasa di Pajero Sport Dakar Ultimate ini. Dan juga karena dia berbasis saddle frame, posisi duduknya menjadi agak tinggi dan tidak senyaman mobil-mobil monokok. Nah, sekarang kita udah nemu jalan kosong nih, jadi langsung kita tes aja akselerasinya ya. Dia memang memiliki mesin yang sama dengan Pajero Sport Dakar biasa, konfigurasi kaki-kakinya juga sama, tapi nggak ada salahnya kita tes, mana tahu ada beda. Pertama kita matiin AC, matiin traction control, masuk ke mode manual, tahan gas sama rem, dan go. Wow! Ya, 100. 0-100 mobil ini mampu ditempuh dalam waktu 10,1 detik. Ya, jadi figur itu sama persis ya dengan Pajero Sport Dakar biasa, yang merupakan mobil ladder frame SUV terkencang di kelasnya. Jadi untuk masalah performance, mampu dipertahankan di varian Ultimate ini. Nice job Mitsubishi. Sampai di bagian kesimpulan, Pajero Sport Dakar Ultimate 2017 sampai 2020. Ya, meskipun dia memiliki rasa berkendara yang sama, karakter mesin yang sama, dan juga settingan kaki-kaki yang sama, tapi berkat fitur yang tadi gue state seperti adaptive cruise control, forward collision mitigation, ultrasonic mist acceleration mitigation, dan juga rear cross traffic alert, mobil ini memiliki driving experience yang jauh lebih berbeda dibandingkan dengan Pajero Sport Dakar biasa. Ya, dan itu juga membuat mobil ini lebih pas untuk berkendara berjalanan jauh. Karena kalian tinggal pencet tombol di setir saja, nyalakan adaptive cruise control, atur jarak di mobil di bagian depan, udah. Nggak perlu mikirin untuk ngatur gas sama remnya. Dan juga untuk bagian baris kedua, sudah terhibur dengan adanya rear seat entertainment dan juga armrest yang jauh lebih lebar jika dibandingkan dengan varian CBU-nya. Dan juga mobil ini memberikan peace of mind yang lebih karena airbag-nya yang sudah berjumlah 7 buah. Dan for your information, mobil ini di pasar secondary market sudah ditawarkan dari harga 395 juta sampai dengan harga 520 jutaan. Dan apabila kalian memilih tahun yang tengah-tengah seperti unit yang kami dapatkan ini, yaitu tahun 2018, mobil ini sudah memiliki harga 430 sampai 450 jutaan.
Dan harga tersebut itu jauh lebih murah dibandingkan Mitsubishi Pajero Sport Dakar Facelift yang memiliki set suspensi sama, mesin yang sama, tapi fitur keamanannya jauh lebih lengkap di mobil ini. Jadi menurut kami harga tersebut sangat pantas untuk dibayarkan, sehingga kami sangat merekomendasikan tipe ini. Sekian review dari kami kali ini. Jangan lupa